Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dava Cetya Prakasa and MBM 2441104. This video, I would like to present leadership style. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan leadership style atau gaya kepemimpinan. Secara sederhana, leadership style adalah cara atau pendekatan yang digunakan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan mengelola bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap kepemimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, tergantung pada kepribadian, situasi, dan kondisi organisasi. Gaya kepemimpinan sangat penting karena dapat mempengaruhi motivasi kerja, produktivitas, dan hubungan antara anggota tim. Pemimpin yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum digunakan dalam organisasi. Yang pertama ada authoritative leadership style. Gaya kepemimpinan pertama adalah authoritative leadership atau kepemimpinan otoriter. Pada gaya ini, pemimpin memiliki kendali penuh terhadap pengambilan keputusan bawahannya. Biasanya hanya menjalankan instruksi yang telah diberikan tanpa banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kelebihan dari gaya ini adalah keputusan dapat dibuat dengan cepat, terutama dalam situasi darurat atau ketika organisasi membutuhkan tindakan yang tegas. Namun, jika digunakan secara berlebihan, gaya kepemimpinan ini dapat menurunkan kreativitas dan partisipasi anggota tim. Oleh karena itu, mereka merasa kurang dilibatkan. Contohnya, seorang manajer pabrik yang harus mengambil keputusan cepat saat terjadinya masalah produksi. Terus yang kedua ada democratic leadership style. Gaya pemimpinan ini adalah gaya pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan pendapat, saran, dan masukan dari anggota tim sebelum menentukan keputusan akhir. Gaya kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan rasa memiliki, motivasi, dan kreativitas anggota tim karena mereka merasa dihargai. Namun kelemahannya adalah proses pengambilan keputusan bisa memerlukan waktu yang lebih lama karena melibatkan banyak pihak. Contohnya seorang pemimpin proyek yang mengajak timnya berdiskusi sebelum menentukan strategi kerjanya. Selanjutnya adalah Laissez Price leadership style. Pada gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota tim untuk mengatur pekerjaan sendiri. Pemimpin lebih berperan sebagai fasilitator dan hanya memberikan arahan secara umum. Gaya ini cocok diterapkan jika anggota tim memiliki kompetensi, pengalaman, dan tanggung jawab yang tinggi. Namun, jika anggota tim belum bisa bekerja secara mandiri, gaya ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan menurunnya produktivitas. Contohnya adalah pemimpin tim riset yang memberikan kebebasan kepada para peneliti untuk mengembangkan ide-ide baru. Terus selanjutnya adalah salah satu gaya kepemimpinan yang banyak dibahas saat ini adalah transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi bawahannya yang mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka mendorong inovasi, perubahan, dan pengembangan dari anggota timnya. Pemimpin dengan gaya ini biasanya memiliki visi yang jelas dan mampu membangun semangat kerja yang tinggi. Kelebihan gaya ini adalah dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan komitmen anggota terhadap organisasi. Namun, gaya ini membutuhkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat agar visi yang dimiliki dapat dipahami oleh seluruh anggota tim. Tokoh yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan transnasional ada Nelson Mandela, yang dikenal mampu menginspirasi perubahan besar melalui kepemimpinannya. Selain transnasional, terdapat juga adalah transnasional leadership atau kepemimpinan transaksional.
Gaya ini menekan pada sistem penghargaan dan hukuman. Pemimpin memberikan imbalan kepada anggota yang mencapai target dan memberikan evaluasi terhadap sanksi jika target tidak tercapai. Gaya kepemimpinan ini efektif untuk organisasi yang memiliki prosedur dan target yang jelas. Namun jika terlalu fokus pada penghargaan dan hukuman, anggota tim yang tidak mungkin hanya bekerja untuk memenuhi target, bukan karena motivasinya. Pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dari berbagai gaya kepemimpinan tersebut. Sebenarnya tidak ada satu gaya yang paling baik untuk semua situasi. Seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi organisasinya dan tantangan yang dihadapi. Sebagai contoh, saat menghadapi krisis, pemimpin perlu menggunakan gaya yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Saat ini meningkatkan kreativitas dan inovasi, gaya demokrasi atau transformasional yang dapat lebih efektif. Oleh karena itu, fleksibilitas adalah salah satu kemampuan yang penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Di era digital saat ini, pemimpin juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, memahami kebutuhan anggota tim, dan membangun komunikasi yang efektif. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuannya dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. In conclusion, leadership style plays a crucial role in determining organization success. Different situations require different leadership style, and effective leaders also when can adopt their approach according to the needs of their team and organization. As future professionals and leaders, we should learn not only how to lead author but also how to scout the right leadership style in different situations. Thank you for attention. I hope the presentation has been able to better understand leadership style. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.